Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sang Waktu Trader ya. Kita berada di zona waktunya belajar. Nah, sebelumnya kita mengawali salam trader ngeyel. Nah, di sini saya akan memberikan pola ya, pola belajar saja. Pola belajar saya semua sharingnya bagaimana pola belajar kita untuk memahami tentang market ya. Nah, di sini saya menggunakan candlestick grafik tunggal lah ya, bukan candlestick. Kita menggunakan grafik tunggal. Kenapa grafik tunggal? Karena lebih kelihatan ya, menurut saya sih, karena mungkin karena saya terbiasa. Nah, awal yang kita pahami adalah kita lihat trennya dulu. Nah, bentar ya, bentar. Kita pakai kuas ya biar enak. Nah, gini, yang perlu kita perhatikan ketika kita mau awal trading adalah kita lihat trennya. Oke, dia tren naik, kita lihat resistennya terdekatnya. Nih, lebih enak kan? Kalau di grafik itu lebih enak, lebih jelas lah ya. Oke, nah, kita lihat. Nah, di sini saya menggunakan TF 1 menit ya. Nah, apa yang akan saya lakukan untuk open posisi mengetahui arah harga selanjutnya ya. Oke, saya mainan 1 menitan. Nah, saya lihat nih. Ini titik terendah ya. Dia lagi turun di sini. Oke. Karena ini tren, ini adalah trennya turun. Trennya turun. Ketika dia telah mencapai titik sini, mendekati titik ini, kita akan open posisi buy. Sini nggak apa-apa. Karena dia akan naik. Jadi kecenderungan market itu gini. Dia itu akan bergerak seperti ini. Ini kan naik turun gitulah. Nah, dia bakal mau mencapai titik seperti ini, otomatis dia akan naik dulu, itu akan turun kayak gitu. Jadi kita harus tahu titik-titik seperti itu kalau dalam grafik ya. Kita akan lagi mempelajari tentang grafik. Nah, seperti ini. Sangat simpel sekali kan. Jadi kita harus tahu dulu titik SNR. Nah, ketika kita mau menggunakan candlestick, kita sering terkecoh dengan apa? Apa itu titik supportnya? Apa itu titik support seperti ini? Titik supportnya, oh ini jadi titik support, oh ini jadi titik support, oh ini jadi titik resisten, ini jadi titik resisten. Oke, nah seperti itu. Nah, kita lihat nih. Oke, dia telah mencapai titik ini, dia telah membekas titik ini, otomatis dia akan mau mengejar titik sini, titik support ini nih. Ini adalah area kuat ya. Kita lihat dia naik sampai titik segini, terus kita lihat lagi nih pergerakannya. Jadi cenderung grafik itu bergerak seperti ini nih. Nah, gini. Tuh. Oke, dia akan mengejar titik ini dulu. Karena ini trennya lagi naik, dia pasti akan naik lagi. Kita lihat, kita cari titik yang idealnya untuk posisi gitu. Seperti itu saja. Kita akan dapat pas titik-titik yang ideal. Oke, kita lihat sebentar. Kita lihat nih, lihat pergerakannya. Oke, nah dia titik sini, kita akan posisi buy. Dia telah sampai titik situ, dia akan naik lagi, guys. Jadi kita harus tahu kemana dia akan mengarah selanjutnya. Dia akan, karena ini trennya naik, kita tahu kita open posisi di mana ketika dia benar-benar gini. Ketika dia jatuh, misalnya dia mau jatuh, dia pasti punya titik letihnya atau titik lemahnya lah gitu. Dia pasti akan mengkonfirmasi kemana dia akan selanjutnya bergeraknya lagi gitu. Jadi jangan melawan ketika kita belum tahu yang sebenarnya gitu loh. Nah, ketika kita lihat bentuk candle, kita lihat ya. Kita lihat secara bentuk candle ya. Candlestick nih.
Ketika jadi candlestick seperti ini, tapi ketika kalian membentuk candlestick ini kan sering bingung, bang ini kok kayak gini bang. Untuk lebih tahu titik senternya di mana bang, spotnya di mana bang, nah ini yang lebih jelas adalah pakai grafik nih. Pakai grafik lebih jelas, lebih tahu tuh dia udah turun, dia melampaui titik ini, dia tembus ya, dia tembus, tapi ini belum tentu tembus. Karena apa? Karena dia belum bener-bener tembus secara garis secara titik ini nih, secara titik-titik ini nih, titik tertinggi terendah nih, dia belum tentu tembus. Nah, ya kita lihat, kita akan posisi buy lagi di sini. Aduh, udah keburu dia naik ya. Karena dia akan naik di sini. Melihat secara tren dia masih akan kuat naik. Dia udah sampai titik ini, harusnya dia akan naik. Kita agak telat tadi, harusnya lebih di bawah lagi biar dapat titik yang paling ideal ya. Jadi dengan teknik seperti ini kalian bisa mendapatkan profit maksimal ya, ketika kalian udah memahami bagaimana pergerakan grafik. Itu sangatlah simple, sangat mudah ketika kita sudah mengetahui. Yang paling penting dalam trading itu apa? Kita udah tahu tren dulu, kita tahu trennya kemana. Ketika kita sudah tahu trennya kemana, kita siap open posisi mau kemana. Ketika melawan tren, otomatis kita ibaratnya untuk profit itu kecil lah, peluang profit itu kecil ketika kita melawan tren. Nah, karena tren kuat, tren itu kita bisa ada dua macam ya, tren kuat dan tren yang mendatar. Misalnya tren kuat adalah seperti ini, dia tren yang standar aja, dia trennya segini, kan dari segi gini. Ini dia secara gitu. Ada yang trennya memang kuat banget, misalnya gini, gitu, itu tren kuat. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di situ. Jadi ketika kita menggunakan grafik, ketika kita menggunakan candlestick, itulah sangat berbeda. Jadi kita udah tahu nih euro lagi kemana sih, euro lagi bergerakannya kemana sih gitu. Jadi yang paling penting kita udah tahu titik-titik support, titik resisten. Yang paling enak adalah pakai grafik, karena saya adalah trader grafik ya, bukan trader candlestick. Ya, menurut saya candlestick adalah bentuk, misalnya dia adalah napak tilasnya sebuah grafik gitu. Bentuk candlestick adalah napak tilasnya sebuah grafik. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi ketika kita sudah tahu kemana arah tren, di mana titik support dan resisten, intinya adalah di situ. Intinya kita udah tahu di mana support, di mana resisten. Oke. SNR yaitu support, resisten. Kalau di grafik gunung seperti ini kan, di grafik tunggal kan enak nih. Ini sudah kali resisten, saya beri kayak gini ya, beri tanda ya, resisten. Otomatis di situ kita lihat ya, dia di secara candlestick dia di mana? Secara candlestick, nah ini titiknya bener kan, jadi resisten tuh secara candlestick seperti ini. Jadi ketika kita sudah mengetahui di grafik tunggalnya, maka kita untuk kedepannya kita udah bisa pasang patokan. Ketika dia tembus ini enggak, otomatis setiap candle pasti akan menembus ini dulu, sampai titik sini dulu lah. Misalnya sampai titik dulu, misalnya dia mau naik ya, otomatis dia akan turun dulu di sini, nggak mungkin langsung naik just gitu kan. Ketika dia nyampe sini, dia akan retrace dulu sebentar, baru naik mengejar yang selanjutnya gitu. Atau dia kalau masih kuat, kalau misalnya nggak kuat ya dia akan turun. Jadi manfaatkan momen-momen seperti itu. Momen-momen itu adalah momen untuk kita dapatkan profit. Karena dalam pergerakan harga itu dia pasti nggak mungkin langsung naik cret langsung kayak gitu. Pasti dia akan turunnya dulu. Kalau dalam time frame kecil mungkin bisa ya, langsung gitu ya. Tapi kalau dalam time frame 1 menitan,
otomatis dia akan bergerak seperti ini, cet 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 cet, atau dia akan bergerak seperti ini, cet 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 cet, atau dia akan bergerak seperti ini, cet cet cet, baru kayak naik kayak gitu. Jadi kita harus paham tentang gerak-gerak seperti itu, dan kita kalau enaknya di sini kita menggunakan support dan resistennya. Jadi kita udah tahu support di mana, titik support di mana resisten nih kan. Secara nih dia kan telah sampai titik sini tadi, otomatis dia akan turun dulu. Dia akan turun dulu bagi titik di sini. Jika dia mau naik nih, dia langsung naik seperti itu. Kalau di dalam candlestick nih, lihat candlestick. Kalau kalian yang suka dengan candlestick nih, dia udah tembus atau ya tembus SNR gitulah. Ya seperti itu ya. Oke, jadi simpel banget ya. Sebenarnya kita belajar itu dari kebiasaan market ya, dari kebiasaan dimana market bergerak seperti apa. Karena market itu akan cenderung seperti ini. Ini titik yang paling tinggi, oke, dia otomatis akan mencoba menembus titik resisten ini, oke. Seberapa dia kuat, dia pasti akan turun dulu, baru akan naik. Kalau misalnya kuat naik, kalau enggak dia akan turun, membentuk kubangan. Kubangan ya, seperti itu ya. Jadi ambil ilmunya, ambil cara kita analisanya. Jadi di trading itu hanya tentang kebiasaan kita menganalisa tentang market. Oke, market seperti ini, biasanya seperti ini, tentang kebiasaan. Untuk berbicara tentang kepastian ya memang sulit ya. Karena siapa sih yang bisa memastikan? Ya kan. Siapa yang bisa memastikan kecuali itu sudah tersistem ya, sistem dengan bagus, atau memang ini adalah permainan dengan sistem. Atau kalau harga dalam pasaran misalnya kita tahu harga tanpa ada manipulasi atau tanpa ada sesuatu yang mempengaruhinya. Jadi ketika dalam trading itu kita harus tahu bahwa harga itu fluktuatif. Jadi dia bergeraknya semaunya dia. Jadi yang kita bisa analisa adalah bagaimana harga kebiasaannya dia naiknya turunnya, kebiasaannya dia seperti apa. Itu yang paling penting. Jadi ketika kita sudah tahu seperti itu, pasti ketika kita open posisi dan kita loss, pasti itu ada kebiasaan yang tidak biasa. Kadang kan tiba-tiba ada news apa gitu kalau di mata uang ya, ada news apa, tiba-tiba harga euro dan USD, tiba-tiba di USD ada peningkatan apa, jadi euronya turun gitu kan. USD yang kuat berarti euronya turun kayak gitu ya. Saya rasa cukup sekian ya buat hari ini, buat kali ini ya, biar lebih semangat lagi ya untuk belajar. Jadi dalam trading itu kita harus belajar dulu, jangan kita terburu-buru untuk trading. Biasanya kita itu terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan. Mereka bisa open posisi besar dan menghasilkan besar. Jangan terpaku sampai itu dulu. Kita terpaku dulu sama kapasitas kita, kemampuan kita. Kita sadar kemampuan kita seberapa dulu. Kita udah bisa mendakarkan kemampuan kita seberapa dulu. Oke, kalau kita punya kemampuan yang bagus, yang lebih, oke, kita bisa takar sendiri. Dan berapa kali open posisi kita sudah siap, kita sudah tahu kemampuan kita. Nah, kita juga akan belajar tentang tentang kelemahan kita. Jadi kita akan belajar tentang kelemahan kita juga. Oke, karena kita udah lemah ya jangan kita ambil. Kalau kita sudah kelemah, sudah tahu kelemahan kita di mana, ya jangan main di situasi atau momen yang menurut kalian itu adalah kelemahan kalian ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Support terus channel saya buat selalu berbagi ya tentang trik-trik analis saya. Semua bermanfaat bagi kalian. Yang belum subscribe ya, biar saya lebih terpacu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam trader ngeyel.